Maka daerah-daerah Indonesia Timur, daerah 3T dan terisolir, saya yakin pasti bahwa kita akan kembali di zaman gelap gulita. Karena kalau kasih kartu BLT non tunai itu Pak, maka yang terjadi adalah masyarakat dari perbatasan itu harus ke pusat kabupaten menguangkan itu bayar speed aja sudah 25 juta rupiah. Kemarin dari Papua menyampaikan 50 juta rupiah itu charter speed Pak. Jadi ini hati-hati sekali kita memikirkan tentang pengalihan ke BLT non tunai. Kalau dikasih uang per orang, kasih uang per orang satu kampung 75 orang sampai 100 orang juga Pak, tidak akan mampu menjawab biaya produksinya. Karena yang 450 paling 75.000 satu bulan. Sementara biaya produksi satu bulan lebih besar 10 atau 20 kali lipat dari itu. Contoh kemarin di dalam rapat Banggar cukup menyakitkan ya, ketika satu teman kami, Pak John Mirin itu mengatakan, Bapak Ibu dari pemerintah betulkah mau cabut subsidi energi kah? Sementara daerah-daerah Indonesia Timur termasuk di dalamnya Papua hari ini jangankan ada listrik aja nggak punya. Kita nggak lihat itu LPG 3 kg. Jadi sementara kita ini penghasil gas cukup besar dengan tangguh yang mereka punya dan lain-lain. Jadi ini ada sesuatu yang berkaitan dengan keadilan energi yang tidak selesai urusannya di tingkat kebijakan negara. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Dalam pembahasan anggaran dari tahun ke tahun, Komisi 7 diberikan stressing yang sangat keras untuk bagaimana mempertimbangkan urusan outlook ini dengan urusan neraca energi nasional. Karena dia berkaitan dengan neraca keuangan negara. Defisit begitu lebar sehingga memperkecil ruang fiskal bagi pembangunan nasional termasuk untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, harapan kita dari sisi outlook energi ini mestinya dia mengarah juga sampai pada target di mana kita bisa melakukan pemenuhan yang berkaitan dengan penurunan defisit defisit keuangan negara dari sektor neraca energi ini secara bertahap sampai kita dapat angka yang menurut kita memang optimal untuk bisa menjaga struktur keuangan negara sehat. Ini kita di Badan Anggaran ini masih tarik-tarikan juga ya, bagaimana membuka ruang fiskal yang begitu berat hari ini. Sementara kita digenjot untuk meningkatkan lifting, digenjot untuk macam-macam seperti itu. Nah, sementara harapan kita outlook ini memang kerja keras kita antara Komisi 7 dengan mitra-mitra kita termasuk BEN sendiri untuk bisa memastikan sehingga outlook ini menjadi komitmen bersama kita untuk bisa mencapai itu. Yang berikut dalam rangka pengawasan kebijakan lintas sektoral, implementasi KEN, RUEN, RUET, dan konservasi energi. Nah, berkaitan dengan kebijakan ini sendiri, tadi dalam paparan sudah dijelaskan, baru sekitar 14 daerah yang memiliki RUET, sementara sisa yang belum memiliki RUET 14 provinsi ya, kalau saya nggak salah ya. Coba nanti dilihat lagi, 13 ya. Kita ingin dapat catatan 13 daerah itu mana-mana saja. Apakah dari RUET yang sudah dikembangkan ini di tingkat provinsi termasuk di dalamnya kebijakan RUET di tingkat kabupaten kota atau tidak? Karena pengalaman kami rapat berkali-kali di tingkat provinsi misalnya, antara provinsi dan kabupaten kota itu juga terjadi gap yang sangat luas dan sangat jauh terhadap pemahaman untuk memenuhi kebijakan energi di tingkat daerah. Provinsi maunya A, sementara kabupaten kota maunya B. Apalagi daerah-daerah penghasil energi, mereka banyak sekali dirugikan sebagai daerah penghasil energi. Contoh kemarin di dalam rapat Banggar cukup menyakitkan ya, ketika satu teman kami, Pak John Mirin itu mengatakan, Bapak Ibu dari pemerintah betulkah mau cabut subsidi energi kah? Sementara daerah-daerah Indonesia Timur termasuk di dalamnya Papua hari ini jangankan ada listrik aja nggak punya. Kita nggak lihat itu LPG 3 kg. Jadi sementara kita ini penghasil gas cukup besar dengan tangguh yang mereka punya dan lain-lain. Jadi ini ada sesuatu yang berkaitan dengan keadilan energi yang tidak selesai urusannya di tingkat kebijakan negara. Jadi
terhadap situasi ini kami juga ingin dapat gambaran besar berkaitan dengan situasi itu. Khusus untuk konservasi energi, Bapak Ibu sekalian, kita semua sejalan benar, ini agak panjang memang karena ini baru rapat yang pertama ini, kita sejalan benar soal kebijakan yang berkaitan dengan LCDI, Low Carbon Development Initiative, yang di dalamnya juga masuk di dalam kebijakan Pak Jokowi untuk kebijakan yang periode kedua ini. Nah, terhadap situasi ini, Ibu Menteri LHK sebagai the leading sector yang berkaitan dengan urusan Low Carbon Initiative Development ini kita ingin juga dapat gambaran, Bu. Kemarin ketika kita bahas tentang RUU energi baru terbarukan, di sana cukup alot, Bu. Karena hari ini seluruh pembahasan tentang carbon trading yang berkaitan dengan carbon offset, carbon pricing, dan carbon carbon tax, Ibu, ya. Urusannya itu masih hitung-hitungan dengan urusan lingkungan yang berbasis kehutanan. Sementara hari ini dari sisi energi terjadi transisi yang begitu besar. Seluruh K3S, seluruh pemangku kebijakan energi, seluruh pihak operator yang ada di Komisi 7 hari ini, kita tekan habis-habisan untuk tunduk di bawah aturan main ini. Tetapi hari ini kita masih terkendala dengan kebijakan dimaksud, Bu. Jadi terhadap situasi ini juga kita minta ini buka-bukaan aja. Apa kendalanya hari ini? Sehingga urusan yang berkaitan dengan carbon offset, urusan energi juga harus masuk di dalam hitungan yang clear. Kita bisa hitung aja ya hari ini, kita punya kekuatan energi fosil se-Indonesia ini yang akan kita alihkan masuk transisi dalam EBT. Berapa besar itu carbon print yang harus kita alihkan masuk di dalam kebijakan energi baru terbarukan dan masuk di dalam hitungan low carbon development. Ini kita sumbang untuk kebijakan penurunan emisi gas dari sektor energi sangat besar, Bu. Jadi terhadap situasi ini kami berharap juga dari sisi energi jangan didiskriminasi. Kalau di Komisi 4 itu dibahas habis-habisan urusan lingkungan, hutan, gambut, dan lain-lain, urusan energi ini mestinya juga harus masuk. Yang berikut, yang terakhir ini berkaitan dengan cadangan penyangga energi. Untuk cadangan penyangga energi, dalam periode yang kemarin kita bahas habis-habisan berkaitan dengan dana penyangga energi. Sehingga dalam situasi yang paling darurat sekalipun, kita punya kekuatan untuk bisa bertahan. Apakah di tingkat hulu maupun di tingkat hilir. Tapi hari ini menjadi tidak clear terhadap kebijakan roadmap cadangan penyangga energi ini. Baik dari sisi ketersediaan proven reserve-nya maupun dari sisi ketersediaan dana penyangga energinya. Di tingkat downstream kita dipaksa habis-habisan di Komisi 7. Di tingkat upstream pun demikian, kita diminta naikin lifting migas dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita juga tidak clear yang berkaitan dengan dana penyangga energi. Jadi terhadap situasi ini maka kami sangat berharap ini dapat kita bahas dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan apa yang kita harapkan menuju kepada kedaulatan energi. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu daerah rawan atau krisis darurat energi. Untuk krisis darurat energi mungkin bisa kita pilah di sini karena tidak ada data di sini ya. Bisa kita pilah dari sisi sektor kelistrikan. Untuk sektor kelistrikan sendiri yang masih mengalami defisit energi Bapak-bapak itu, Bapak Ibu, di daerah 3T, daerah perbatasan dan daerah-daerah maju tetapi yang tidak mendapat akses soal kelistrikan. Ini dianggap rawan energi dan berpotensi terjadi defisit energi bahkan darurat energi karena mereka tidak mampu mengakses itu. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan pihak ketiga dalam hal ini IPP ya, masih dari listrik, IPP yang menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, menyediakan infrastruktur kelistrikan dan lain-lainnya, tapi ogah-ogahan di PLN. Karena PLN merasa rugi, karena dia mandatori ya, dia terima tetapi akhirnya dana APLN-nya yang jeblok seperti itu. Jadi akhirnya yang korban ini di daerah-daerah yang sulit, Pak. Jadi terhadap potensi rawan energi dan darurat energi kita minta kepastian termasuk ketersediaan sumber bahan bakar.
Untuk BBM sendiri, Pak, daerah-daerah maju hari ini mungkin bisa mengakses sumber energi mana saja. Hari ini di daerah-daerah yang sulit, 3T daerah perbatasan, daerah-daerah yang terisolir, rata-rata kita sulit untuk mengakses. Kebijakan Pak Jokowi untuk menghadirkan BBM satu harga, kebijakan di Komisi 7, kita dalam periode yang kemarin ketika bahas APBN 2021 masih tetap bertahan untuk kalau bisa urusan energi ini kita kawal dengan sebaik-baiknya. Pak, kebetulan ini Pak Menteri ESDM ada hadir sini kemarin karena saya tidak hadir. Listrik di daerah 3T, Pak, itu untuk 450 VA dan 900 VA. 450 itu Rp415 per kilowatt hour. Sementara untuk yang 900 VA itu kurang lebih sekitar 1.200 sekian kalau saya tidak salah ya. Sementara di daerah-daerah terisolir, Pak, untuk BTP-nya, biaya produksinya 4.500 sampai dengan Rp6.000, 5.800 sampai Rp6.000. Jadi antara rasio PDL dengan BTP itu 1 berbanding sampai dengan 15-20 kali lipat. Jadi terhadap urusan mengkonversi ini ke BLT, ini kita juga mempertimbangkan daerah rawan energi. Jangan kemudian karena masalah ini sudah di depan mata, itu semua di BLT non tunaikan, Pak. Maka daerah-daerah Indonesia Timur, daerah 3T dan terisolir, saya yakin pasti bahwa kita akan kembali di zaman gelap gulita. Karena kalau kasih kartu BLT non tunai itu, Pak, maka yang terjadi adalah masyarakat dari perbatasan itu harus ke pusat kabupaten menguangkan itu bayar speed aja sudah 25 juta rupiah. Kemarin dari Papua menyampaikan 50 juta rupiah itu charter speed, Pak. Jadi ini hati-hati sekali kita memikirkan tentang pengalihan ke BLT non tunai. Kalau dikasih uang per orang. Kasih uang per orang satu kampung 75 orang sampai 100 orang juga, Pak, tidak akan mampu menjawab biaya produksinya. Karena yang 450 paling 75.000 satu bulan. Sementara biaya produksi satu bulan lebih besar 10 atau 20 kali lipat dari itu. Nah, kemarin itu diintrodusir oleh Pak Ketua Banggar terhadap daerah-daerah rawan krisis dan darurat energi ini. Kalau bisa urusan BLT non tunai mungkin dimulai dari Jamali dan seterusnya, tapi karena data masih tidak clear, maka hari ini menjadi percakapan kita di Dewan Energi dengan Dewan Energi Nasional hari ini. Akan sangat mengerikan jika kemudian ini semua dipukul rata, Pak. Itu sungguh sangat menyakitkan bagi kami di daerah-daerah yang kita anggap masuk di dalam kategori potensi rawan krisis atau darurat energi. Saya kira ini beberapa catatan yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan mendapat perhatian yang sangat dalam dari Bapak, Ibu Menteri, dan seluruh anggota DEN yang hadir pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.